Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sepiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar modal, fungsi dan karakteristik dari pasar modal, serta perkembangan pasar modal di Indonesia. Poin yang pertama yaitu pengertian dari pasar modal. Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Poin yang kedua yaitu fungsi dan karakteristik dari pasar modal itu sendiri. Menurut McWelly, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resiko yang ada. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk mengembangkan dan membangun produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum dari pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi yang ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Kemudian, McWelly juga menjabarkan karakteristik dari pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan, serta kerugian neraca pada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Dan yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Yang kita ketahui secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, pasar modal sendiri hadir sejak pada zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial VOC. Namun, secara resmi, pasar modal syariah diluncurkan pada tahun 2003. Namun, instrumen pasar modal syariah sendiri telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di modal terus bertambah dengan adanya kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kalinya obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah ijarah. Selanjutnya,
Pada tahun 2006, muncullah instrumen baru, yaitu reksadana indeks, di mana indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah Indeks Jakarta Islamic Index atau JIE. Perkembangan produk syariah pasar modal di Indonesia mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau suku negara. Dan pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama, pengelola pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada tanggal 10 Agustus 1977, pemerintah mulai melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, yang kemudian sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Sejak tahun 2005, BAPEPAM disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 60/KMK 01/2005 tanggal 30 Desember 2005, BAPEPAM LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Saat ini BAPEPAM LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, industri pasar modal dialihkan di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Di bawah Ketua OJK terdapat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Tujuan regulator pasar modal adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bursa Efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Kewajiban dan tanggung jawab bursa efek antara lain: yang pertama, bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Dan yang kedua, rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dilaporkan kepada BAPEPAM. Lembaga Clearing dan Penjamin. Lembaga clearing dan penjamin adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga clearing adalah penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang dapat menjadi pemegang saham lembaga clearing dan penjaminan adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank kustodian atau efek lain atas persetujuan BAPEPAM. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI adalah lembaga dalam lingkungan pasar modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM. Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam kelembagaan pasar modal di Indonesia, KSEI merupakan salah satu self-regulatory organization, selain bursa efek dan lembaga clearing dan penjaminan. Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang di negara di luar bursa efek.
Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek antara lain Himpunan Pedagang Surat Utang Negara atau Himdasun yang merupakan Self-Regulatory Organization atau SRO yang telah mendapatkan izin usaha sebagai penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek dari Bapepam dengan surat keputusan Ketua Bapepam nomor KEP 17/PM 2003 tanggal 25 Maret 2003. Lembaga penunjang pasar modal. Peran lembaga penunjang dalam mekanisme pasar modal merupakan salah satu faktor yang sangat dominan bagi terlaksananya transaksi pasar modal, bahkan memiliki peran penting terhadap pengembangan modal itu sendiri. Lembaga penunjang ini berperan dalam mempertemukan antara emiten dengan pemodal dan dalam menjalankan fungsinya berada di antara kepentingan emiten dan pemodal. Pada prinsipnya, lembaga penunjang menawarkan atau menyediakan jasa baik bagi emiten maupun investor. Lembaga penunjang pasar perdana. Lembaga penunjang untuk emisi saham yang pertama penjamin emisi efek atau underwriter, yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang kedua, akuntan publik yang disahkan oleh BPKP bertugas antara lain melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik atau apabila diperlukan. Yang ketiga, konsultan hukum bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum atau legal opinion tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, antara lain sebagai berikut. Anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan meliputi pengesahan dari instansi yang berwenang, permodalan, pengurus dan hak-hak serta kewajiban para pemegang saham. Penyertaan modal oleh pemegang saham sebelum go public, izin usaha yang wajib dimiliki emiten, bukti kepemilikan atau penguasaan atas harta kekayaan emiten, perikatan-perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, gugatan atau tuntutan dalam perkara perdata atau pidana yang menyangkut emiten atau pribadi pengurus. Notaris bertugas antara lain membuat berita acara rapat umum pemegang saham atau RUPS, menyusun setiap keputusan dalam RUPS, meneliti keabsahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, seperti keabsahan persiapan RUPS, keabsahan para pemegang saham. Membuat konsep atas perubahan anggaran dasar, menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Agen penjual yang umumnya adalah perusahaan efek bertugas antara lain melayani investor yang akan memesan saham, melaksanakan pengembalian uang pesanan atau refund kepada investor, menyerahkan sertifikasi efek kepada pemesan atau investor. Perusahaan penilai yang diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Ahli syariah pasar modal yaitu orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memberikan nasihat dan atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atau produk atau jasa syariah di pasar modal. Lembaga penunjang untuk emisi obligasi yang pertama wali amanat atau trustee merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang saham, pemegang efek yang bersifat utang dan memiliki tugas antara lain menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten, melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta imbalannya atau bunga konvensional yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya, melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran, mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten, membuat perjanjian perwalian amanatan dengan pihak emiten, memanggil rapat umum pemegang saham atau RUPO bila diperlukan, penanggung atau guarantor yang bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta imbalannya
atau bunga konvensional dari emiten tidak memenuhi kewajibannya. Agen pembayaran atau paying agent yang bertugas membayar imbalannya atau bunga bagi konvensional. Obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasannya pada saat obligasi telah jatuh tempo. Lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam melaksanakan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang ini terdiri atas yang pertama perusahaan efek atau securities company yang dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan baik sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi maupun penasihat investasi. Perusahaan efek juga dikenal dengan perusahaan pialang. Perusahaan efek adalah perusahaan yang membeli dan menjual saham di bursa efek atau atas order investor. Perusahaan efek memiliki perwakilan di bursa yang disebut dengan pialang atau broker. Yang kedua, pedagang efek atau dealer berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harta serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. Di samping juga melakukan jual beli efek untuk diri sendiri. Dengan demikian, pedagang efek berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek. Perantara pedagang efek yang lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang yang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek antara emiten dengan investor dalam hal menerima pesanan jual dan pesanan beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Kegiatan utama yang dilakukan adalah memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan efek kepada investor. Atas jasa keperantaraan tersebut, broker mengenakan fee kepada investor. Yang keempat, biro administrasi efek yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa dalam rangka memperlancar administrasinya, antara lain membantu emiten dalam rangka emisi, melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor, membantu menyusun daftar pemegang saham, mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham, membuat laporan-laporan yang diperlukan. Proses penawaran umum atau go public or initial public offering di BEI. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa utang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham atau equity. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public. Untuk go public, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan OJK. Penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran untuk mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Periode pasar perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Pencatatan efek di bursa yaitu saat efek tersebut mulai didagangkan di bursa. Instrumen pasar modal syariah di Indonesia. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat berharga yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial sah, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrant, opsi, setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang didagangkan di pasar modal atau bursa efek biasanya berjangka waktu panjang. Instrumen yang paling umum diperjualbelikan melalui bursa efek antara lain saham, obligasi atau konvensi. Instrumen yang paling umum diperjualbelikan melalui
bursa efek antara lain. Yang pertama, saham syariah atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal pada perusahaan terbatas. Yang kedua, obligasi atau sukuk atau bond secara konvensional adalah merupakan bukti utang dan emitmen yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji serta pelunasan pokok penjamin yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitmen kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emitmen untuk bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dan yang keempat, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, syahib almal, rohib almal, dengan manajer investasi sebagai wakil syihab almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil syahib almal dengan pengguna investasi. Yang kelima, efek beragun aset syariah atau EBA syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Tagihan yang timbul kemudian hari, jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi atau arus kas, serta aset keuangan, serta yang disesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD adalah yang melekat pada saham yang termasuk pada daftar efek syariah atau DES, yang kemungkinan para pemegang saham yang ada untuk pembeli efek baru, termasuk saham efek dapat dikonversikan menjadi saham dan waran sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib diahlikan. Dan yang ketujuh yang terakhir, waran syariah. Waran sebagai prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah untuk memesan saham dari emitmen pada harga tertentu jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Kemudian, mekanisme berinvestasi di pasar modal. Bagi para investor, penanaman modal di pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, transaksi di pasar perdana. Bagi investor yang ingin membeli saham di perdana haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sumber dari kondisi perusahaan dan mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus yang memberikan informasi dari catatan keuangan historis sampai proyeksi laba dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Adapun prosedur pembelian efek di pasar perdana secara umum, yang pertama, pembeli menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh underwriter untuk mengisi formulir pemesanan. Yang kedua, jika pemesan efek melebihi efek yang ditawarkan, maka prosedur selanjutnya adalah masa penjatahan dan masa pengambilan dana. Dan yang ketiga, penyerahan efek dilakukan setelah kesesuaian antara banyaknya efek yang dipesan dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi emiten. Yang kedua, transaksi di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek. Efek keanggotaan bursa efek dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum. Syarat 15 keanggotaan bursa efek pada umumnya menyangkut permodalan dan kemampuan sebagai anggota bursa efek. Perdagangan efek di bursa efek dilakukan melalui perantara perdagangan efek dan perdagangan efek yang merupakan anggota bursa efek. Transaksi melalui perdagangan efek atau broker. Perantara pedagang efek atau broker berfungsi sebagai agen melakukan transaksi untuk dan atas nama klien. Dari kegiatan ini, perantara pedagang efek dapat komisi maksimum 1% dari nilai transaksi. B. Transaksi melalui pedagang efek atau dealer. Pedagang efek berfungsi sebagai prinsipil yang dilakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan anggota. Perusahaan efek berfungsi sebagai investor sehingga pedagang efek menerima konsekuensi baik untung maupun rugi. Yang terakhir, resiko berinvestasi di pasar modal.
Risiko berinvestasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut antara lain risiko daya beli atau purchasing power risk, yaitu investor mencari atau memilih jenis investasi yang akan diberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan memperoleh laba, pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan emiten membayar imbalan atau bunga dalam konvensional atau dividen. Yang ketiga, risiko tingkat bunga atau interest rate risk. Di tengah-tengah sistem keuangan global yang masih dikelilingi oleh sistem bunga saat ini, naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapatan tetap, termasuk harga-harga saham. Biasanya kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga instrumen pasar modal. Yang keempat, risiko pasar atau market risk. Apabila pasar bergairah atau bullish, umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Apabila pasar less, saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan. Yang kelima, risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat-surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.